Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini sebelum kita memulaikan setiap aktivitas kita, baiklah kita untuk terlebih dahulu mendengarkan setiap renungan kebenaran firman Allah. Karena dengan firman Tuhan itu akan membuat kita bersuka cita, mempunyai damai untuk memulaikan setiap hari kita, memulaikan setiap aktivitas kita. Puji Tuhan, tapi terlebih dahulu izinkan saya untuk mengucapkan selamat Natal dan tahun baru 2025. Biarlah di tahun ini kita memperoleh berkat-berkat yang luar biasa. Di tahun ini kita mendapat mujizat-mujizat yang luar biasa. Ada hal-hal yang luar biasa yang kita boleh alami dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15. Kita boleh buka Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-14 dan 15. Sekali lagi Yohanes pasal 15 ayat 14 dan 15. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ayatnya yang ke-15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana liburan kita di tahun kemarin, ya, liburan Natal. Bagaimana kita merenungkan bahwa kalau kita boleh injak 2025 semua atas pertolongan dari Tuhan, atas kekuatan yang Tuhan boleh berikan sehingga kita boleh mencapai tahun yang baru. Dalam Yohanes pasal 15 ini kita akan belajar sama-sama bahwa Yesus adalah sahabat yang sejati. Sekali lagi, Yesus adalah sahabat kita yang sejati. Sahabat dalam kesusahan, sahabat dalam kebahagiaan atau kesenangan. Di saat kita susah, Tuhan bukan berarti tidak ada. Dia menemani. Di saat juga kita ada di atas, Dia juga menemani. Dalam firman Tuhan, dalam Yohanes pasal 15 ayat 14, mulai dari ayatnya yang ke-9 itu perikopnya adalah perintah supaya saling mengasihi. Bagaimana Yesus telah mengasihi saya dan saudara. Kita semua mempunyai sahabat, orang yang dekat dengan kita, orang yang bisa kita curhat, bisa kita sharing apa yang kita alami. Ya, bukankah begitu? Kita mempunyai sahabat yang dekat. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin di saat kita susah, kita curhat, kita pinjam uang ke sahabat-sahabat kita, atau kita lagi dapat masalah, ada sahabat-sahabat yang datang untuk menguatkan kita. Itu adalah sahabat secara kita beraktivitas atau kita hidup di dunia ini. Tetapi sahabat yang sejati, saya mau katakan, itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah sahabat di dalam segala keadaan. Saya pernah mengalami satu hal yang bisa dikatakan titik terendah dalam hidup. Ada banyak masalah, persoalan dalam hidup. Dan di situ saya menyadari bahwa seperti yang Daud katakan dalam Mazmur 23, di dalam lembah kekelaman engkau ada, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Artinya dia adalah sahabat yang sejati, saudara yang dikasihi Tuhan. Sahabat yang sejati artinya adalah sahabat dalam kehangatan, memberi satu kehangatan,
perlindungan, kenyamanan. Itulah arti sahabat dalam Yohanes pasal 15. Juga selanjutnya apa? Sahabat, sahabat yang baik, sahabat yang setia, sahabat yang memberikan kasih, yang mau berkorban. Kita bisa rasa kalau ada seseorang yang memberikan sesuatu dengan tulus kepada kita, kita bisa rasa hal itu. Dengan seseorang yang memberikan sesuatu atau bantuannya hanya sekedar bantu, kita bisa rasa. Nah, sahabat yang sejati yang menemani kita dari kita mungkin memulai usaha, kita memulaikan sekolah, kuliah, sampai kita berhasil, itu adalah Tuhan. Dalam masa-masa hidup kita yang penuh dengan pergulatan, penuh dengan masalah, ingat Yesus adalah sahabat sejati. Daud berkata, di dalam lembah kekelaman Engkau ada. Tuhan menyertai kita. Dia adalah sahabat kita. Nah, kata Tuhan di dalam ayat 14, jikalau kamu melakukan perintahku, engkau adalah sahabat sejati. Artinya apa? Tuhan ingin membangun satu relasi atau hubungan dengan berlandaskan firman Tuhan. Jadi syarat untuk bisa menjadi sahabat yang baik adalah apa? Melakukan firman Tuhan. Karena dengan kita melakukan firman Tuhan, di situ Tuhan berkenan atau Tuhan mau menjadi sahabat kita. Karena Tuhan itu jalannya lurus. Dia tidak ingin untuk kompromi dengan dosa. Dia tidak ingin berbelok kanan, belok kiri. Jadi ketika kita melakukan setiap kebenaran firman Tuhan, artinya kita berjalan di jalannya Tuhan. Nah, di situ kita berjalan dengan sahabat kita yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Kita berjalan bersama Dia. Dan jalan itu tidak selalu rata. Jalan itu tidak selalu mulus. Ada kadang batu, ada kadang hal-hal yang menghambat. Tetapi saudara, kalau kita berjalan dengan Tuhan, bukan seberapa jauh perjalanan itu, tetapi dengan siapa kita mau berjalan. Kalau kita menempuh perjalanan yang dekat, tetapi kita berjalan dengan orang yang salah, bukankah perjalanan itu akan terasa jauh? Bukankah perjalanan itu akan merasa tidak menyenangkan? Tetapi kalau kita berjalan, walaupun perjalanan itu jauh, berbatu-batu, tetapi kalau kita berjalan dengan orang yang tepat, perjalanan jauh itu akan terasa menyenangkan, yaitu Yesus. Berjalan kehidupan ini seperti perjalanan kita. Kita mau berjalan dengan Tuhan, kita mau berjalan bersama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesuslah yang akan menuntun, membimbing kita agar kita tiba di tujuan itu. Ingat, Dia adalah sahabat sejati. Dalam ayatnya yang ke-15 Dia berkata, kamu bukan hamba. Karena apa? Dia sudah tebus. Tetapi kamu adalah sahabat yang sejati. Aku memberitahukan segala kebenaran apa yang aku dengar kepada Bapa, aku beritahukan kepadamu. Artinya apa? Ada firman yang harus kita gali. Kalau kita ingin menjadi sahabat Tuhan, kita harus melekat. Ini adalah masih termasuk dalam Yohanes pasal 15 tentang pokok anggur. Bagaimana kalau kita ingin melekat dengan Tuhan, kita harus melakukan firman Tuhan. Kita akan tergolong dengan Yesus sebagai sahabat Tuhan. Ingat, Dia itu adalah sahabat yang sejati, sahabat yang ada waktu kita susah, waktu kita senang. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, sampai di sana kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta kita. Kami perlu Kau Tuhan.